Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya dimulai penjelasan dari saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusnaidi, kelas SI 5F dengan NIM 1914100079. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian slide nomor 7, 8, dan 12. Baik, langsung saja. Sistem analis aktivitas. Di sini ada 8 bagian atau 8 tahap. Yang pertama, research and understand the problem, kemudian verify the benefit of solving the problem or make the cause. Yang ketiga, defend the requirement for solving the problem. Selanjutnya, develop a set of possible solution alternative. Kemudian ada decide which solution is best and make a recommendation. Kemudian, defend the detail of the question solution. Kemudian implement the solution. Kemudian monitor the max sure that you option the desired ratio. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 tahap tersebut. Yang pertama, research and understand the problem. Artinya, meneliti dan memahami masalahnya. Nah, kita perlu kemukakan isu-isu yang aktual, mengingat bahwa isu-isu itu merupakan hal yang mengganjal tentang sesuatu hingga memerlukan penyelesaian. Maka sebelum meneliti, kita harus memahami apa masalahnya. Dilanjut, yang kedua itu ada verify the benefits of solving the problem or make the cause, yang artinya memverifikasi bahwa manfaat dari pemecahan masalah lebih besar daripada biaya. Nah, jadi kita ini harus memperhitungkan jika ingin melakukan sebuah pemecahan masalah, karena ini menyangkut dengan biaya. Kemudian ada yang ketiga ada defend the requirements for solving the problem, yang artinya menentukan persyaratan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat ada develop a set of possible solution alternative, yang artinya mengembangkan suatu set solusi yang bersifat alternatif. Kemudian yang kelima ada decide which solution is best and make a recommendation. Nah, jadi kita itu harus memutuskan solusi mana yang terbaik dan membuat rekomendasi. Lanjut yang keenam yaitu defend the detail of the question solution, yang artinya tentukan detail dari solusi yang dipilih. Tentukan detail dari solusi yang akan kita pilih. Kemudian yang ketujuh, implement the solution, yaitu yang artinya menerapkan solusi. Jadi kita itu harus menerapkan solusi. Nah, terakhir yang kedelapan yaitu monitor to make sure that you option the discrete ratio. Artinya monitor untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Apa yang artinya kita ingin memastikan bahwa akan mendapat hasil yang kita inginkan. Baik, lanjut. Nah, di sini ada 4 tahap atau fase-fase dalam SDLC. Tahap pertama yaitu planning, dan yang kedua analis, dan yang ketiga desain, dan yang keempat
implementation. Baik, di 4 tahapan ini saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama, tahap planning. Nah, tahap planning ini di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim. Nah, aktivitas ini meliputi yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Kedua, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, penentuan prioritas teknologi dan memilih aplikasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang diinginkan atau target yang dicapai. Tujuan utamanya yaitu pengembang software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Analisis ini diperlukan dalam tahap SDLC agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Nah, aktivitas ini meliputi yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Dan yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, jadi analisis ini meliputi ini. Tahap yang ketiga, yaitu tahap desain. Tahap desain ini membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti arsitektur, user interface, dan platform. Aktivitas ini meliputi yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Dan yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang ketiga, merancang user interface. Itulah tahap ketiga dari desain. Tahap keempat yaitu implementation. Nah, jadi setelah fase pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi inilah dapat dimulai. Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produk sehingga user dapat mulai menggunakannya. Nah, aktivitas ini meliputi yang pertama pembuatan database sesuai skema rancangan, dan yang kedua pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan yang ketiga pengujian dan perbaikan aplikasi dalam kurung debugging. Baik, itulah tahapan atau fase dalam SDLC seperti planning, analisis, desain, dan implementation. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada gambar tersebut. Jadi, pada gambar ini terdapat gambar manajer, seorang manajer. Kemudian di sini ada user pengguna 1, pengguna 2, dan pengguna any-nya. Nah, jadi
bagian ini adalah si pengguna. Nah, dari si pengguna ini larinya nanti ke manajer. Nah, dari manajer ini larinya nanti ke administration. Nah, ini dia, ke administration. Kemudian, nah jadi kalangan ini masuknya ke manajer gitu. Nah, kalangan ini masuknya ke manajer, kemudian ke administration. Nah, di gambar ini ada orang 5 ini, bisa disebut ini gambar komite. Gambar komite ini dia ini ibaratkan CEO. CEO ini kumpulan-kumpulan investor. Nah, lalu nanti diolah lagi. Semua datanya akan diolah ke bagian programmer. Nah, ini larinya ke programmers. Nah, semua datanya akan diolah kepada program. Nah, apa yang diinginkan oleh petingginya atau atasannya. Kemudian programmerlah yang menjalankan atau mengerjakan sistem-sistem operasional. Nah, baik, sekira itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.